Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman, dalam video kali ini kembali saya akan membahas tentang klep Lampung ya. Tapi kali ini klep Lampungnya baru lagi nih teman-teman. Nah ini seperti ini. Jadi kemarin waktu saya bikin review tentang dua tipe klep Lampung, itu ada yang nanya, Pak tolong direview Junivalve gitu. Sebenarnya saya agak penasaran apa sih Junivalve. Ternyata ini barangnya ya. Ada yang nyebutnya Autovalve. Kalau Autovalve itu produknya Penguin ya teman-teman. Penguin itu selain memproduksi tandon, Penguin juga ada menjual filter, kemudian termasuk valve seperti ini, namanya itu Autovalve. Cuman karena kemarin teman-teman komentarnya banyak yang tentang Junivalve, maka saya putuskan beli ini ya. Ini saya beli harganya kalau nggak salah 70 atau 75.000 gitu ya secara online. Mereknya seperti ini kawan-kawan. Nih lihat. Jadi waktu saya buka itu kita dapat kayak gini ya, kayak gini. Terus ditambahin ini apa? Nanti airnya masuk lewat sini ya teman-teman. Nanti saya praktekkan. Terus dikasih kayak gini biar airnya kalau kenceng nggak muncrat ke sana ya, tapi ke bawah gitu. Kemudian kita dikasih bonus ini seal tape ya untuk masang. Nah ini saya udah pasang seal tape-nya. Kemudian ada manual cara pemasangannya, tapi gampang ya, nggak usah baca ini, nanti lihat video saya juga bisa. Nah karena bentuknya kecil seperti ini teman-teman, ini menurut saya nggak hanya bisa dipakai untuk tandon ya atau toren, ini bisa dipakai untuk di kamar mandi, bahkan di ember pun bisa ya teman-teman. Teman-teman bisa carilah di video-video lain itu orang untuk ember tempat nampung air ya, air kamar mandi gitu. Tapi tentu saja tiap produk itu ada kelebihan dan kekurangan selalu itu ya. Nah, saya akan bandingkan ya dengan tipe ini gitu. Ini yang tipe yang paling banyak dipakai orang sebelum ini ya. Ini yang ya tipe jadul lah, zaman dulu semuanya kayak gini. Nah, terus ada yang ini keuntungannya apa? Ringan teman-teman. Jadi lihat, saya pegang pakai dua jari gini aja. Kalau ini pasti agak berat ya. Terus bahannya kuningan, jadi pasti lebih mahal juga. Kemudian kelebihannya lagi, ini barangnya kecil, kemudian warnanya cukup manis ya, jadi kita taruh di kamar mandi pun nggak mengganggu pemandangan. Kalau ini kita taruh kamar mandi ya kurang manis ya. Terus ini juga besar, nggak bisa ditaruh di ember, bisa sih, cuman kalau kita ngambil air jadinya mungkin kena senggol gayung juga ya. Terus kalau ini ya relatif kecil, jadi fleksibel, bisa dipakai di mana aja. Nah lalu tadi keunggulannya ya, kelemahannya apa? Kelemahannya ini teman-teman saya temukan ya. Jadi waktu teman-teman beli nanti akan ada tulisannya di sini, tekanannya itu 1,5 psi sampai 15 psi. Artinya apa? Ini kalau kita pakai untuk air PDAM yang pelan itu nggak bisa teman-teman. Nah jadi sekarang saya coba ya, saya tiup dari sini. Jadi ini masukannya, lihat ini ada tanda panah ya teman-teman ke arah sana. Jadi 1,5 psi ini menurut saya cukup berat gitu ya. Kalau PDAM di rumah teman-teman itu airnya pelan ya, susah keluar, maka saya nggak menganjurkan pakai ini. Kan ada tuh yang daerahnya yang PDAM-nya keluarnya malam hari, itu pun lemah sekali ya, sampai dibuka di tandon pendam pun masih lemah sekali. Saya pernah mengalami di Surabaya dulu ya, jadi ini pelan sekali. Nah jadi ini saya tidak sarankan untuk yang rumahnya PDAM-nya pelan gitu ya, tapi kalau PDAM-nya kenceng boleh gitu ya. Jadi agar teman-teman nanti nggak kecelek ya, udah beli ternyata nggak bisa dipakai. Tapi yang tipe seperti ini itu relatif plong, perhatikan ya. Nah, gampang sekali. Tapi kalau udah penuh akan nutup. Nah, seperti itu. Kalau ini minta ampun niupnya teman-teman.
ya. Nah, jadi saya rasa itu ya kekurangannya. Terus kekurangan kedua saya kurang tahu ya. Ini bahannya plastik. Keawetannya sejauh mana, sampai berapa tahun saya belum tahu karena saya harus membuktikannya sendiri baru saya bisa ngambil kesimpulan ya. Karena ini baru. Ya sementara seperti itu dulu. Sekarang ayo kita lihat cara pemasangannya ya. Baik, anggap aja ini mungkin kamar mandi kawan-kawan atau di dalam tandon gitu ya. Terus kita mau pasang, jangan lupa pasang seal tape dulu ya teman-teman. Saya mungkin nggak masang terlalu banyak karena ini hanya untuk percobaan. Yang penting nggak bocor terlalu banyak aja ya. Ini yang saya beli ukuran setengah ya. Kayaknya ada yang ukuran 3/4 juga teman-teman. Tapi saya kurang yakin ya. Kawan-kawan bisa lihat sendirilah di toko online. Kemudian ada juga yang model inputnya dari atas teman-teman. Cuman saya pingin yang inputnya dari samping. Jadi kalau teman-teman misalkan pinginnya pipanya dari atas lurus langsung masuk, bisa beli yang inputnya dari atas seperti itu ya. Kalau yang inputan samping ini saya sebetulnya ada suatu keuntungan nanti yang saya dapatkan. Nanti saya akan ceritakan terakhir ya. Setelah kita tes dulu bagaimana cara kerjanya. Nah, jadi airnya biar nggak muncrat ke sana, ini saya pasang elbow-nya tadi ya. Oke, saya buka air sekarang. Perhatikan teman-teman, di bawah sini itu akan selalu ada tetesan juga ya. Karena ini memang tetesan air kontrol sebelah sini. Saya perlihatkan sebentar. Nah, kelihatan ya ada air netes di sebelah sini. Ini wajar ya teman-teman, bukan rusak. Memang air akan keluar dari sini, air kontrol ini. Oke, sekarang air sudah hampir penuh ya. Nah, dia langsung berhenti ya kawan-kawan. Jadi berhentinya saya lihat cukup bagus. Dia nggak pakai pelan-pelan seperti klep yang ini ya. Ini kan harus pelan-pelan baru menutup. Kalau ini tadi nutupnya cepet ya. Kita coba sekali lagi ya. Saya tinggikan ini klepnya coba. Nah, dia keluar ya. Nanti kita perhatikan sekali lagi ya kawan-kawan, bagaimana cepatnya dia menutup. Nah, begitu cepat ya. Sedangkan yang ini kemarin itu sampai kita tunggu kayak 6-7 menit kayak gitu ya. Kemudian yang tipe satu lagi yang merek SKL ini yang pakai ini ya, cartridge keramik. Ini lebih lama lagi sampai 14 menit kalau nggak salah. Emang lama ya isinya. Cuman seperti saya bilang tadi, yang ini keunggulannya apa? Kalau air PDAM di tempat teman-teman pelan, ini lebih bisa diandalkan. Atau yang pakai merek SKL ini yang pakai cartridge keramik. Ini meskipun tekanan PDAM pelan masih bisa keluar dengan baik. Tapi memang sedikit lebih pelan dibandingkan dengan yang tipe ini. Tapi dari sisi keawetan ya teman-teman, yang sudah saya buktikan itu yang merek SKL ini yang pakai keramik cartridge. Sampai sekarang saya sudah 2 tahun memakainya, tidak ada masalah. Sedangkan yang tipe ini saya pernah pakai, ini nggak jelek-jelekan ya, ini fakta. Pakai yang merek Honda itu pernah mengalami kebocoran dalam waktu ya kira-kira 3 bulanan gitu ya, atau 4 bulanan gitu.
Kemudian yang satu lagi yang ini juga bocor-bocor dalam waktu sekitar 1 tahun. Mereknya apa nih? Mereknya NK ya. Ini kurang terkenal sih NK gitu. Kalau yang ini seperti saya bilang, saya belum tahu kapan dia akan rusak. Tapi kalaupun rusak ya teman-teman, saya ini gampang dibongkar ya. Di bawahnya ini gampang dibongkar. Jadi kalau ada kerusakan, belum tentu dia benar-benar rusak. Mana tahu mungkin nanti ada kotoran yang nyangkut di dalam gitu ya. Cuman ya itu kalau ada kotoran. Tapi kalau misalkan di dalam materialnya ada yang pecah ya kita nggak tahu lagi ya, nggak bisa diganti. Yang jelas dia nggak terlalu mahal sih, dan itu tadi kecil, ringkas seperti itu. Tapi tentu saja kelemahan yang pasti tadi yaitu dia tidak bisa dipakai yang PDAM-nya pelan keluarnya ya, yang lemah airnya nggak bisa pakai ini. Kalau air PDAM di tempat saya, sebetulnya di sini bukan PDAM ya. Kalau di Batam itu ATB ya teman-teman, perusahaan airnya. Lumayan kencang ini sore hari kayak gini, lumayan ini. Coba ya, saya buka ya sekarang ya, saya buka. Kawan-kawan lihat sendiri bagaimana dia kencang. Nah lumayan lah tuh, kalau ditutup sampai muncrat seperti itu ya. Perhatikan ya, ini tekanan sedang lemah-lemahnya sore hari jam segini hampir maghrib. Perhatikan kalau saya ukur tekanannya, masih lumayan kawan-kawan, sekitar 9 PSI ya, atau 0,6 bar atau kilogram force per centimeter persegi. Jadi syaratnya Juni valve tadi itu dia harus ya sekitar segini ya, tekanan segini baru dia bisa membuka, airnya bisa mengalir teman-teman. Kalau teman-teman alirannya di PDAM di rumah kawan-kawan pelan sekali sampai di bawah 1,5 PSI, maka Juni valve tadi tidak akan bisa membuka. Oke, saya buang tekanannya ya, perhatikan tuh. Dah nol lagi. Baiklah, terakhir kali kita review ini tadi yang mungkin terlewatkan, yaitu di sini tempat inputnya ini ada saringannya ya kawan-kawan. Jadi selain ada tanda panah di sini, kawan-kawan gampang kok nyari inputnya yang mana, itu yang ada saringannya. Ini ada ringnya warna hitam, itu di dalam ada saringan. Ini keluarannya. Udah gitu aja. Saringan ini fungsinya agar kalau ada lumut, ada kotoran lain gitu nyangkut di sini ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman airnya banyak berlumut atau banyak kotoran, terus klepnya ini macet, jangan panik dulu ya, buka aja, mana tahu ini kotor saringannya. Kalau emang kotor ya dibersihkan, mungkin disemprot balik dari arah, kayaknya sih harus dilepas. Ngelepasnya mudah teman-teman, tinggal dilepas pakai obeng plus ya, obeng kembang kalau orang-orang bilang. Kayak sini ya. Yang penting teman-teman catat ya, atau difoto setiap kali melepas barangnya gitu. Nanti ada 4 lagi baut atau skrup di dalamnya. Kalau di dalamnya sudah agak-agak rentan, teman-teman harus hati-hati agar tidak salah nanti mengembalikannya. Kalau tentang isinya ini di video-video lain banyak orang membahasnya. Kawan-kawan ketik aja di YouTube ya, Juni valve gitu, banyak orang yang bikin video tentang ini. Cuman yang nyebut kelemahannya tadi jarang ada, saya belum nemu gitu. Oh iya, apa keunggulannya, kenapa saya milih yang dratnya inputnya di samping gini? Alasannya yaitu apabila kita mau pakai di kamar mandi kawan-kawan, enak ya. Jadi misalkan di sini kita pasang elbow atau keni seperti ini, di sininya juga kita pasang keni. Jadi kita mau ngatur ketinggian air kamar mandi enak. Kalau pengen kita rendahkan tinggal diginiin.
Kalau kita pengen level kamar mandi kita selalu tinggi, kita ginikan aja, ya kan, enak tuh. Tapi kalau kita yang pakai model vertikal seperti ini, itu kan terpaksa harus motong atau nyambung yang baru gitu ya. Kalau kayak gini enak. Tapi nggak harus panjang seperti punya saya ini ya teman-teman. Ini kebetulan saya lagi punya yang panjang. Tapi kalau ya pendek, keni satunya di sini, nah enak lah, bisa rendah, bisa tinggi, tergantung keinginan kita ya, level air kamar mandi atau tandon kita bisa atur dengan inputan yang samping seperti ini. Ya itu aja dulu teman-teman, mudah-mudahan review dari saya ini bermanfaat sehingga kawan-kawan mungkin tidak salah memilih klep pelampung yang tepat untuk keadaan di rumah kawan-kawan ya. Boleh ini pilihannya, boleh yang ini, boleh yang merek SKL yang pakai keramik cartridge. Sudah pernah saya bahas sebelumnya keunggulannya apa. Pilihan kembali ke kawan-kawan. Terima kasih kawan-kawan sudah menyaksikan.